selama 2007 sampai 2008 itu saya kayak merasa genius. Itu sama kayak para angkatan corona lah. Beli apapun jadi duit gitu. Saya main bumi dari 1.000 selalu jual beli end up di 8650. Itu akhirnya beli tok. Jualnya ya end of the story lah. Halo teman-teman Stockbiter sekalian, selamat datang di konten Stockbit Podcast. Nama saya Angga selaku Senior Investment Analyst dan hari ini saya yang akan bertugas untuk memandu acara kita. Di konten podcast ini seperti biasa, Stockbit akan mengundang figur-figur pasar modal yang sudah punya banyak pengalaman dalam saham. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan figur yang udah gak asing lagi nih di pasar modal. Kalau boleh saya kasih background sedikit, beliau udah kenal pasar modal sejak SMA, mulai dari jual produk asuransi unit link ya kalau nggak salah waktu itu. Betul. Sehingga akhirnya memutuskan untuk terjun secara langsung di dunia pasar modal pada tahun 2007. Nah, sekarang ini dikenal cukup aktif sebagai salah satu full-time trader dan memberikan edukasi lewat akun Instagramnya @bernard88. Langsung saja nih kita sapa. Halo Ko Bernard, gimana kabarnya? Halo, thank you sudah diundang ke sini. Halo Stockbiter. Oke, mungkin kita langsung mulai ke inti pembicaraan ya Ko ya. Berangkat dari tahun 2007 ya. Kira-kira waktu itu apa sih yang men-trigger Ko Bernard untuk akhirnya memutuskan terjun gitu ke pasar modal? Mungkin trigger saya tuh nggak jauh beda sama teman-teman yang baru masuk pasar modal tahun 2020 ya. Kita kan tahu tuh sejak tahun 2005 sampai 2007 itu kan marketnya long rally ya. Jadi ya otomatis karena saya backgroundnya jualan asuransi, saya tahu unit link ini duitnya diputerin di saham, dan di unit link ini kan juga ada banyak biaya-biaya ya. Nah saya mikir lah, daripada dikelolain orang kena biaya ini itu ya kenapa saya nggak masuk sendiri, kok kayaknya gampang gitu kan. 2 tahun naik terus, kayaknya saya ngamatin sebulan 2 bulan ini kayaknya cap-cip apa aja kok naik ya. Jadi kenapa kita nggak masuk sendiri ya, kok harus diwakilin oleh orang dengan fee yang cukup gede gitu kan. Waktu itu kan setiap kita top up unit link fee-nya 5% loh Pak, dipotong. Oh, besar sekali ya. Iya, zaman itu Pak, zaman itu. Jadi ya zaman itu kan kita juga financial deepening-nya juga belum kayak sekarang lah, financial literacy-nya belum kayak sekarang. Sekarang kita mau beli reksadana banyak yang menawarkan fee 0% gitu kan. Betul. Jadi ya kalau dulu ya memang itu waktunya aset manajemen, waktunya manajer investasi cuan kotos-kotos dari biaya manajemen fee, dari biaya jual beli, wah itu kotos-kotos banget sih. Nah, motivasinya cuma itu aja. Terlepas dari untung apa enggak ya, gue. Betul. Oke, itu menarik banget. Jadi tadi berangkat dari ini ya, kita ngeliat sebenarnya lebih kenapa kita nggak coba sendiri yang ngelola dana daripada mempercayakan. Oke, tentu tapi memang ya beda-beda ya. Ada mungkin orang yang tidak punya waktunya, mungkin cocok ya dengan reksadana atau unit link itu ya. Tapi mungkin pada waktu itu ada ketertarikan ya Ko Bernard ya untuk mempelajari lebih dalam. Karena kan memang background saya juga waktu itu masih pelajar. Jadi kalau dibilang ya waktu banyak ya. Kita mau setelah kuliah cabut-cabut juga ke kantor sekuritas, karena waktu dulu kan kita nggak bisa kayak sekarang nih. Kita buy sell semua dari handphone, mau dari manapun bisa. Saya even lagi podcast gini, saya lagi mantau saham juga bisa gitu kan. Tahun 2007 kita mau mantau saham, kita harus nongkrong di kantor sekuritas tuh. Pakai yang tiker jalan-jalan itu ya gue ya? Pakai yang tiker jalan-jalan, pakai yang ini sebut merek nih, IQ Plus lah, mau pakai yang merek-merek yang zaman itu yang sampai sekarang banyak lah yang. Dan itu kan mahal, kita nggak bisa subscribe sendiri. Itu data feed yang kita tiap hari bisa lihat sekarang tuh dulu harus ke kantor sekuritas ya? Bener, kita nggak bisa, kita mau langganan sendiri nih. Punya data feed di rumah 3 juta Pak sebulan. Zaman itu. Berarti teman-teman yang baru mulai investasi sekarang bisa dibilang kita cukup beruntung ya. Barrier to entry-nya udah beda lah. Kalau zaman sekarang sih nggak ada alasan untuk kita, wah aku nggak tahu saham, aku nggak bisa belajar nih, bingung. Wah, zaman saya mulai sih itu order masih telepon, SMS nih, bukan WA. Sama kalau kita lagi di kantor sekuritas ngisi form buy sell.
Waduh, ini Ko Bernard berarti bisa dibilang OG juga lah ya di pasar modal, udah cukup dari zaman masih mungkin online trading belum seumum sekarang ya. Belum ya ada. ini ya. Online trading yang saya tahu itu pertama kali beta test itu 2009 ya. Iya, baru Ada oke. beta test. Dan itu ya data yang didapat dari platform ini terbatas ya. Nah, kalau sekarang kita buka, kita ngomong lah aplikasinya Stockbit. Itu data A to Z semua ada, dan menurut saya sih bukan promosi nih. Kita mau cari aplikasi dengan data terlengkap, data feed terlengkap, ya Stockbit lah. Oke, tuh teman-teman harus didengerin tuh pesannya. Zaman dulu tuh jauh lebih, informasi tuh jauh Betul. lebih sulit ya didapatkan ya gue ya. Apa semua yang sekarang dikasih Stockbit gratis itu dulu harganya puluhan juta tuh. Waduh, tuh teman-teman. Jadi yang belum download Stockbit di handphonenya, mending cepet download sekarang ya. Kita dulu bahkan data market aja tuh bayar ya. Kalau di Bener. Stockbit kan kita bahkan sudah olah lah ya. Ada Bener. summary laporan keuangan, terus Bener. ada rasionya juga diberikan. Bener. Itu tidak umum ya gue ya dulu ya. Masih Bener. mungkin bahkan kalau rasio gitu harus ngitung sendiri kali ya gue ya. Exactly. Jadi kalau sekarang sih as simple as kita browsing, kita mau nyari PI, PBV apa semua itu semua langsung keluar gitu kan. Zaman dulu kita kan dapatnya laporan keuangan udah dapatnya susah, isinya laporan keuangan kasar kan. Kita mau rasio ya kita mikir sendiri. Oke. Makanya kalau zaman dulu istilahnya apa? Kita pinter dikit aja, itu kita bisa eksploitasi market. Iya. Kita mau repot dikit aja, orang lain kan nggak mau repot, ya kita bisa eksploitasi market. Tapi karena zaman sekarang semua informasi ini terbagi dengan cepat dan hampir semua gratis, ya kita harus bisa upgrade dan upskill ya. Oke. Jadi yang dulu menjadi satu benefit, kita cuma tahu PI, PBV, kita cuma tahu rasio-rasio fundamental kita bisa cuan. Ya sorry, zaman sekarang nggak seperti itu Ferguson. Udah beda. Oke. Oke, mungkin kita lanjut nih perjalanannya. Mungkin kalau dimulai di 2007, nggak lama kemudian kan di 2008-2009 tuh ada market crash ya, yang awalnya dari Amerika, subprime mortgage ya, terus habis itu kan menular di Indonesia ya. Waktu itu saya inget lah, waktu belum di market tapi sempat sampai 1000-an IHSG kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, boleh diceritain nggak kok nih, saya pengen ini baru main 2007, tiba-tiba setahun 2 tahun kemudian langsung padahal mungkin masih belajar kali ya gue ya, langsung dihajar dengan market crash gitu. Kaget nggak kok? Dan waktu itu tuh bisa diceritain nggak perasaan Ko Bernard gitu dan strateginya terutama gimana gitu kok? Iya, jadi kalau boleh dibilang selama 2007 sampai 2008 itu saya kayak merasa genius. Beli apapun cuan, beli apapun naik, sampai kayak saham cuma gini doang. Oh, kayak yang mulai 2020 kemarin dong kok ya. Iya, itu sama kayak para angkatan corona lah. Oke. Beli apapun jadi duit gitu. Iya. Gampang lah ini. Apaan sih orang kok butuh sertifikasi banyak-banyak buat masuk ke pasar modal gitu kan. Ini mah beli apapun bisa cuan gitu kan. Oke. Agak sedikit Sombong lah ya kita sombong ya, lah. pede ya. Ini Kita ya. cap-cip apapun baunya batu bara, cuan semua. Oke. Itu kita nikmatin rally batu bara, buy high sell higher. Habis TP beli lagi nggak pernah lebih rendah, lebih tinggi, kejar terus sampai ujung gitu kan. Oke. Sampai akhirnya Amerika batuk, itu kita masih belum gerak tuh. Amerika mulai batuk, saya ingat IHSG itu masih di 2800, sempat koreksi dikit ke 2600. Malah habis itu rebound dead cat bond sampai ke 2900. Kita malah ini berarti cuma riak-riak kecil lah, nggak ada artinya gitu kan. Lengah lah ya kita. Bener. Aman nih kayaknya ya. Benar. Terus dimulai dari Amerika udah rame masalah subprime, AIG udah mulai gonjang-ganjing, Citibank mulai gonjang-ganjing, harga saham dari hampir $1.000 jadi di bawah $10 gitu kan. Bahkan AIG itu lowestnya sampai hitungan sen, jadi penny stock tuh AIG. Saya ingat bener tuh, itu istilahnya kita kayak main shitcoin kalau zaman sekarang gitu kan. Oke. Nah itu baru kerasa nih, apapun yang dibeli kalau kemarin naik, kalau sekarang setelah waktu keseret krisis, apapun yang dibeli nggak jadi duit gitu kan. Anjlok gitu. Anjlok semua. Jadi kita mau pakai analisa apapun kayaknya salah semua. Apalagi waktu itu kan nggak boleh dibilang kita mau analisa technical, chartnya itu masih jelek banget kayak sekarang. Kita mau analisa fundamental, nggak relevan dengan kondisi crash. Karena kalau kondisi crash, ya kita nggak bisa melawan flow. Itu isinya waktu itu pokoknya fund asing
taunya cuma haki, hajar kiri. Nggak ada istilah, oh aku antri jual pelan-pelan, nggak ada. Saya masih ingat betul satu momen trading halt, karena IHSG minus 5% kan. Trading halt sekali, dibuka lagi, trading halt lagi, dibuka lagi, akhirnya 10:30 IHSG-nya tutup. Karena minusnya udah terlalu dalam dan waktu itu langsung diputuskan oleh Bapepam, IHSG-nya suspend. Nah, jangan ditanya waktu itu kita gimana. Bagi saya sih mau jam 10:30 suspend sama jam 9 suspend gak ada bedanya. Karena apa? 9:02 udah sahamnya ARB semua, Pak. Waduh. Wah, ini bisa kaget ini teman-teman. Dan ARB-nya nggak ada 7%. ARB kita simetris waktu itu. Iya. Jadi simetris. Ya yang fenomenal kalau zaman dulu itu istilahnya apa ya? Kita nggak investor beken kalau nggak beli bumi. Oh iya. Bumi itu harga tertinggi saya 8.650. For sure saya inget terus sampai sekarang. Di atas banget 8.650 itu tadi yang saya cerita. Buy high sell higher. Saya main bumi dari 1.000 selalu jual beli end up di 8.650. Itu akhirnya beli tok. Jualnya ya end of the story lah, sisanya jadi story gitu kan. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa frustasi ARB 7%, rasain ARB simetris, marketnya buka 1-2 detik ARB, marketnya buka 1-2 detik ARB, dan nggak kebuka sampai tutup. Jadi bagi saya waktu itu, oh IHSG 10:30 suspend, nggak ada beda. Mantap. Ini mungkin banyak teman-teman tuh yang wah cuman buat kita legenda lah bumi di 8.000 gitu, tapi Kobe Bernard ini mengalami langsung ya ini ya. Mungkin teman-teman yang masih lebih junior kan cuma mungkin dengar ceritanya. Cuma dengar cerita doang, apa sih bumi 8.000 gitu kan. Saya ngerasain itu kalau kertas ordernya bisa sapi gura tuh. Oh, kenang-kenangan ya ini ya gue ya. Oke. Oh, tapi tadi dari pembicaraan itu ada yang menarik nih. Kan kita Kobe Bernard udah ngerasain tentu aja zamannya ARB simetris cukup lama ya. Nah, kan kita sekarang ARB asimetris mau kembali lagi nih gue. ARB simetris ini pasti saya harus nanya nih, terutama di Stockbit kan masih banyak yang baru belajar lah ya. Taunya gitu lahir di zaman ARB asimetris lah ini ya. Dan di zaman semua jadi duit gitu kan. Nah, lebih udah buru enak dulu gitu kan taunya kan. Nah, boleh dong kok di-share kok nih. Kalau nih kita menghadapi yang mau dirubah kembali ya ke ARB simetris, dalam artian ARA dan ARB sama persentase maksimumnya ya, auto rejectnya, itu ada nggak kok yang bisa di-sharing ke kita kok? Kalau saya sih titip pesan satu ya, market itu nggak ada ampun. Jadi yang bisa memberikan kita pengampunan apa? Kalau kita disiplin. Nggak ada ceritanya, waduh ini besok bisa mantul nih. Denial, kita udah tahu technical, tapi setiap jebol support kuat, kita denial. Nah, kalau ARB itu simetris, saham harga 400-an aja, itu tinggal seminggu aja bisa ngocap gitu loh. Dan itu banyak terjadi dulu. Terus kalau zaman corona ini kan banyak orang yang bilang apa? Arah hunter. Strategi arah hunter, beli di arah berharap besok lanjut arah. Karena resikonya, oh ya oke lah terjaga cuma 7%. Ingat kalau nanti udah ARB-nya simetris, arah ke ARB itu total-total kalau beli di arah ditutup di ARB itu udah 50% instant. Instant. Itu kalau besoknya nggak berlanjut ARB. Dan itu bisa kejadian gue ya. Dan itu banyak kejadian. ARB. Itu banyak kejadian dari zaman dulu juga banyak. Lenyap gitu aja. Kalau ingat zaman tahun 2007 itu juga ada yang fenomenal tuh, namanya TMPI, Taman Makam Para Investor. Nah itu fenomenal, dari harga cepean sampai ke 4.500, kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan, balik ke gocap kurang lebih cuma butuh waktu hampir sebulan. Nah, lo teman-teman tuh harus ditekankan tuh. Lu mungkin nggak ada yang tahu yang masih baru saham TMPI dulu ya. Benar. Itu ada ceritanya real ya nih kok ya. Dan banyak yang seperti itu banyak. Cuma yang paling fenomenal yaitu Taman Makam Para Investor itu. Iya. Ini cuman bisa denger nih tuh pengalaman dari kalau kita ngobrol-ngobrol sama yang senior seperti Kobe Bernard gitu ya ini ya. Thank you banget. Mungkin itu kan tadi oke lah ada beberapa pengalaman jelek ya terutama. Nah, kalau misalkan kebalikannya nih kok. Sekarang oke lah kita mulai kasih pelajaran ke investor dari pengalaman jeleknya dulu. Nah, sekarang kalau sukses story-nya saya yakin kan
Ko Bernard banyak pengalaman cuan besar lah ya di saham. Ada nggak sih, bisa dikasih contoh nggak sih yang either bisa cuan terbesar atau yang paling memorable gitu untuk Ko Bernard, dan kalau boleh disebut sahamnya apa, dan kalau bisa apa sih yang mendasari strategi dalam pemilihan saham tersebut, biar teman-teman gitu bisa nyuri-nyuri ilmu lah kok. Saya sih terus terang ya, dari dulu awal start itu masuknya komoditi, kebetulan pengalaman kerja juga di tambang, end up sampai sekarang pun winner stock saya kebanyakan komoditi. Commodity base. Jadi boleh dibilang setiap komoditi boom saya nggak pernah absen. Yeah. Saya selalu dapat cuannya. Karena apa? Saya selalu punya pandangan beli komoditi itu saat semua orang mau jual. Saat harga komoditinya terendah. Di situ perusahaan akan diuji. Ketika kamu marginmu mepet, komoditimu terendah. Karena kan kalau komoditi ini kan perusahaan nggak bisa setel harga jual nih. Mereka kan ngikut kan harganya. Yeah, price taker lah. Price taker. Jadi di situ perusahaan harus berlomba-lomba untuk menjadi seefisien mungkin. Ketika mereka taking the price is very low, siapa yang bisa survive, the less survival itu pasti jadi the winner. Jadi contoh paling simple lah, 2008 saya nggak menikmati ya, karena saya masih bodoh, saya portofolio juga keseret sampai 20%, sisa 20% ya, bukan minus 20% ya, sampai sisa 20% di 2008, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk average down. Dengan segala privilege yang saya punya, saya masih bisa istilahnya pinjam duit untuk average down. Diomong wise atau enggak, ya pinjam duit untuk average down somehow mungkin kalau sekarang agak nggak wise ya. Tapi pada waktu itu saya no choice, dan saya merasa kalau saya nggak doing something, ini nggak jadi apa-apa nih, ini jadi debu nih, kayak gitu kan. Nah, belajar dari 2008, akhirnya di commodity crash tahun 2016, saya merasa this is the time for me to get the big amount of money. Jadi pada waktu itu kalau teman-teman ingat, coal itu suffer semua. Sampai harganya di bawah 50. Rata-rata di 30, 40 seperti itu kan. Terus hampir semua komoditi suffer lah. Nah, di situ saya lihat simple. Dari semua batu bara yang suffer, saya cari emiten yang tetap konsisten cuan, walaupun ya kalau kita ngomong laporan keuangan pasti susut drastis. Tapi kalau dia tetap cuan, dia tetap bisa kasih dividen, berarti saya melihat emiten ini komitmennya luar biasa. Dan waktu itu saya nemu ITMG. Oh iya. Jadi kurang lebih saya bottom fishing ITMG di harga 4.500. Wah, mantap. Dan 2018 pickingnya di 28.000. Wow. Seperti itu. Okay. Dan istilahnya modal saya di ITMG balik dari dividen ongoing, dari saya beli sampai 2018 itu udah balik modalnya gitu kan. Terus dan ini terulang kembali pada waktu 2020 crash COVID dan semua orang sibuk dengan saham teknologi. Semua orang sibuk dengan wah ESG lah, ini ESG coal ini sampah lah, nggak ada orang mau pakai coal di masa depan. Saya view-nya cuma satu. Sekarang kalau nggak pakai coal, emang mau kasih listrik ini mau pakai apa? Penggantinya emang udah siap. Kita ngomong ESG, siapa yang bisa ngasih listrik ESG saat ini? Terus cost-nya itu emang bisa diserap dalam kondisi semua negara sekarang lagi susah payah menangani COVID. Lu mau kasih apa? Pembangkit listrik apa? Mau investment apa? Panel surya. Itu besar initial investment-nya berapa? Dan itu juga boleh dibilang ada umurnya gitu kan. Terus kita mau ngomong bikin bendungan hidro, emang semua tempat punya privilege untuk bikin bendungan? Enggak juga. Kita mau ngomong apa? Pembangkit listrik yang lain, panas bumi juga ada restriction wilayah. Jadi ya dari semua sumber energi yang ada, saya putuskan satu, coal tidak akan ditinggalkan dalam waktu dekat. Yes, saya punya view mungkin 10-15 tahun lagi coal masuk ke sunset. Coal bisa jadi udah ada sumber energi alternatif yang mungkin initial investment-nya udah masuk akal lah, karena udah R&D cost-nya udah sinking gitu kan. Tapi pada waktu 2020 semua orang teriak-teriak ESG. Ya menurut saya sih itu nggak relevan.
Dan bagi saya itu kesempatan. ITMG dari 28.000 turun ke 8.000 9.000 ya. Serok lagi lah di situ. Mantap. Jadi ya dan itu proofingnya cepat nggak? Nggak lama. Saya ngambil ITMG itu 2020 bulan 10 bulan 11. Baru kebukti tesis saya kapan? Setahun kemudian. Flow-nya baru masuk ke Indonesia setelah perang Ukraine, setelah coal-nya benar-benar naik drastis. Itu orang baru benar-benar tahu, oh iya ini ternyata coal ini memang tidak tergantikan in the meantime. Semua orang yang ngomong ESG masalah coal akhirnya apa? Beli coal. Yeah. Eropa yang getol ngomong ESG, nggak ada sumber energi, ya supaya nggak kedinginan akhirnya apa? Beli coal. Hingga coal yang waktu itu sekitar $40 jadi $400. Ya singkat cerita, kembali lagi ke historical saya beli ITMG 9.000 sekian, ya modal saya udah balik dari dividen. Dan kemarin waktu dia terakhir membagi dividen tahunan 2022, saya sell all. Kenapa? Simple saya mikirnya. Result 2022 itu all time high yang nggak akan terulang. Coal $400 itu tidak akan terulang. It's some point that we should decide, oh this is time to take profit. Itu yang susah, Pak. Orang itu kadang gampang beli, susah jual. Gimana caranya? Harga udah 40 ribuan dari modal saya 9.000, yang mostly udah balik dari dividen. Kita rela jual di atas. Orang mungkin masih mikirnya gini, tak biarin aja lah. Toh tak biarin juga modalku udah nggak ada, sisa cuannya aja. Ya kalau bisa saya take profit, saya puterin ke barang lain ya why not gitu kan. Itu mungkin teman-teman sama kayak saya ngiler itu. Dengar kok itu tadi konkret banget ya contohnya dikasih. Sebenarnya tesisnya sih cukup sederhana tadi ya. Di saat orang tuh mau mulai menjelek-jelekan coal lah ya, terus juga udah mau dibilang sunset industri, tapi tesis Ko Bernard waktu itu ya kalau saya rekap sih oh ya masih belum tergantikan lah. Betul. Itu dari berangkat dari situ nyari emiten yang memang efisien seperti TMG itu ya tadi saya yang ngiler sih dengar bagian itu dari dividen aja mungkin udah hampir balik semua ya, belum capital gain-nya gitu ya. 9.000 jual di 40.000 ya. Teman-teman mungkin bisa hitung sendiri lah ya. Oke. Dan kadang gini, Pak. Kadang kita ini harus berani mempertahankan point of view kita. Kita itu harus berani, bukan berarti menjadi keras kepala ya. Kita harus mempertimbangkan semua input dan end up keputusan di kita. Jangan sampai kita ini gampang tergiring opini orang lain. Kita harus tahu, oh dasar saya beli saham A, saham B, saham C, ini tuh saya punya trading plan apa? Kenapa saya memutuskan beli? Fundamental apa yang saya lihat? Momentum apa yang saya tunggu? Di harga berapa saya masuk dengan technical yang tepat? Ini yang harus kita jadikan pegangan. Jadi ketika waktunya take profit, ketika waktunya stop loss, ya kita nggak boleh denial. Kalau kita acuannya fundamental, ketika fundamental ini udah nggak turn out, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, ya kita harus balik badan dengan kerugian yang harus kita tanggung, ya kita harus terima gitu loh. Jangan mau cuannya aja, karena apa? Investasi di pasar modal, ini saya selalu pesan. Orang itu selalu ngomong, mau cepat kaya itu investasi di saham. Salah. Di saham itu investasi yang ketika kita beli aja, the moment kita beli, itu adalah the moment kita langsung rugi instan. Kenapa? Kita jual di harga yang sama aja, kita udah rugi fee kok. Iya kan? Even kita jual di harga yang sama aja, itu kita udah rugi fee. Jadi kalau nggak siap ruginya, jangan cari untungnya. Seperti itu. Nggak ada uang gratis di pasar modal. Jadi kalau ada yang ngiming-ngiming nih di pasar modal, oh gampang cuan, lu ikut grup gua, lu pasti cuan, lu kelola dana di gua 10% sebulan, 20% sebulan, forget it. Nggak ada yang model kayak gitu. Something too good to be true is not true. Menarik banget nih kok. Tadi udah banyak sharing ya, bahkan ya salah satu mungkin cuan terbesar ya Ko Bernard ya. Terus juga memang tadi diceritakan bahwa banyak biasnya memang di komoditi ya, karena ada pengalaman juga ya, pengalaman kerja di sektor itu ya. Tapi kalau misalkan soal metode nih kok, tadi kan berapa kali Ko Bernard kalau yang saya tahu kan memang nggak cuman menggunakan satu metode ya. Tadi kita dalam pembicaraan ini aja udah ada ngomongin fundamental, technical. Kalau flow ngikutin nggak kok broker summary gitu, wajib juga ya ini ya. Wajib. Nah boleh di ini nggak sih kok
dengan mengkombinasikan beberapa metode itu, apakah bisa dijelasin gitu cara Ko Bernard nge-screening saham itu kurang lebih gimana tuh kok dengan mengkombinasikan metode-metode yang berbeda itu kadang-kadang bahkan orang berantem kan antara technical fundamental. Nah ini kan Ko Bernard kan termasuk yang mengkombinasikan kan. Boleh di ini nggak di elaborate sedikit? Iya, sebetulnya nggak ada gunanya berantem, tujuannya cari cuan kok. Iya kan? Kita itu harus tahu style kita sendiri. Apakah kita tipe orang yang kuat nahan, ataukah kita tipe pedagang? Artinya apa kok tipe pedagang? Yang penting turnover-nya muter terus. Kayak dagang kelontong lah. Dagang kelontong emang nggak pernah cut loss. Kalau barangnya expired juga di cut loss. Itu supermarket gede-gede punya barang kalau mau menjelang expired juga di diskon gitu kan, cut loss juga. Nah itu yang pertama kita harus tahu profil kita, tahu diri. Oke, saya ini tipe swing trade. Kalau saya tipe swing trade, berarti ya saya nggak boleh gampang FOMO lihat saham yang daily trade tektokan naik turunnya kenceng. Saya nggak boleh gampang FOMO lihat teman saya yang untung 1%, 2%. Nah demikian juga sama yang daily trade. Lu pedagang, lu konsennya apa ya? Tiap hari lu harus ada turnover muter. Ya kan? Nah kalau harus ada turnover muter berarti lu harus mainnya cepet. Kalau lu nggak bisa cepet, lu mau jadi trader ya berarti agak nggak tahu diri gitu kan. Kalau kita nggak bisa fast decision making, jangan berpikir untuk menjadi trader. Nah, untuk menjadi swing trader atau kita mau menjadi day trader, tentunya kita ini harus pintar-pintar menganalisa market. Mau itu lewat fundamental, mau itu lewat technical, mau itu lewat flow analysis, ya itu semua harus dikombinasi. Karena apa? Even lah orang ngomong, wah saya swing trade, saya nggak perlu technical. Ya saya nggak setuju. Karena apa? Kamu menemukan sebuah perusahaan yang kamu rasa bagus, tapi kamu beli di momentum yang salah. Ya akhirnya juga mungkin kamu akan dibawa turun dulu dan mungkin cukup dalam, berdarah-darah, dan mungkin itu akan membuat keyakinanmu terhadap analisamu pudar. Ya kan? Dan demikian juga dengan day trader. Wah saya sih cuma lihat momentum doang, saya lihat technical doang. Saya nggak perlu tahu perusahaannya isinya apa. Oke, saya setuju. Karena kalau lu tujuannya tiap hari beli jual, buang waktu. Lu mau lihat insight-nya seperti apa gitu kan. Kamu cuma lihat yang namanya chart. Tapi minus point-nya apa? Kalau kamu cuma lihat chart, kamu pasti nggak akan ada conviction to hold. Iya, betul. Kamu nggak akan ada conviction untuk menahan saham hingga multi-bagger. Ya pasti kamu keluar masuk, dan itu kamu harus bisa terima. Kamu nggak boleh iri sama orang yang cuannya 5-6 kali lipat dari satu saham ya. Mereka mengalami fasenya sendiri dan kamu mengalami fasenya sendiri, itu nggak bisa dibandingkan. Dan yang paling terakhir, mau fundamental mau technical, kalau kita nggak lihat flow, ya itu juga bodoh juga. Dalam artian apa? Lu fundamental bagus, technical udah disupport, ya kan? Tapi ini outflow terus, nggak berhenti kayak orang diare gitu kan. Terus kita mau ngelawan, ya nggak bisa juga ya. Berarti support kita yang kita anggap itu support bukan support sebenarnya. Karena apa? Volumenya masih gede, buangannya masih gede, dan market itu dalam periode waktu pendek itu voting mesin, Mbak. Jadi kita mau ngomong fundamental, teknikalnya bagus, tapi kalau 80% orang nggak setuju dengan pandangan kita, nggak ada gunanya. Ya pasti akan counter dari analisa kita. Kayak gitu, karena dalam jangka pendek itu market voting mesin. Dalam jangka pendek ya. Betul. Kita harus pintar-pintar menjaga atau membaca arah market, arah opini pasar seperti itu. Wah, mantep banget deh Ko Bernard itu tadi di nggak tanggung-tanggung langsung dikasih inilah ya, clue dikit gimana cara mengkombinasikan beberapa metode ya. Tadi mungkin ya untuk technical kita untuk cari momentum, fundamental tuh bisa untuk kita ya menambah conviction kita gitu ya. Benar. Untuk terus hold gitu ya. Dan kalau bisa sampai berbeger-beger gitu ya. Benar. Ini ya mantap Ko Bernard. Nah kalau mengkombinasikan itu gini nggak sih Ko? Kalau ada situasi real seperti gimana kalau technical dan fundamental itu tidak sejalan gitu. Misalkan ya yang cukup sering kejadian adalah misalkan sama sih fundamentalnya masih bagus tadi gitu ya. Tapi secara technical jebol gitu atau ada outflow gitu. Itu ada tips nggak sih Go di saat itu tuh apa yang kita lakukan apa? Kalau saya pribadi saya nggak akan denial. Fundamental bagus, technicalnya jebol, flow jelek, ya saya exit dulu.
tetap disiplin. Yang kita lihat satu, barang ini kan fundamental nggak berubah. Ada outflow gede yang mungkin kita belum tahu alasannya apa, sehingga membuat teknikalnya jelek. Berarti ini kan kita harus melihatnya apa? Ini berarti satu kesempatan untuk dapat barang bagus di harga yang lebih murah. Jadi kalau memang kita seyakin itu terhadap fundamentalnya, ya udah kita exit dulu, kita nunggu buangannya selesai, kita nunggu dia udah ngebase, ya kita re-entry. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Saya gampang ngomong soalnya mungkin saya di market lebih full time gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak full time gimana? Yang mau in out kayak gitu kan kadang nggak rela juga, karena mereka juga nggak benar-benar tahu dinamika market gitu kan. Ya salah satu strategi yang harus diterapkan ya money management. Ya kalau memang kita masih belum benar-benar merasa yakin align antara fundamental, technical dan flow, ya masuknya nyandal-nyandal dulu lah. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita tahu trading plan-nya harus average down di mana. Kita tahu ini barang layak di hold di mana. Dan kalau average down tentunya ada resiko. Kita harus siap waktu kita rasa fundamentalnya baik-baik saja, barang ini kita pertahankan karena kita berharap nanti technical dan flow-nya mendukung, kita average down. Ternyata pada waktu udah bottoming, beritanya baru keluar, ternyata fundamentalnya kena juga. Resikonya apa ya? Kita harus siap cut loss, dan cut loss-nya bisa jadi lebih dalam. Lebih besar, betul. Tapi ya kalau kita memang dasarnya masuk karena fundamental dan ternyata fundamentalnya udah berbeda, ya kalau kita megangin saham itu kan berarti kan kita denial ya. Ya kalau kita udah denial ya repot. Gimana kita mau bisa cuan gitu kan? Oke kok. Dari tadi kan kita ngomongin saham ya mayoritas ya. Tapi kita juga tahu nih Ko Bernard di Instagram juga sering ngomong-ngomong makroekonomi lah. Saya juga tahu Ko Bernard ada nggak sih di luar saham gitu instrumen lain yang Ko Bernard juga punya exposure gitulah, sama mungkin ya again kan kita juga sekarang kemarin waktu COVID suku bunga rendah sekali, habis itu normalisasi ya, sekarang naik dan orang banyak mikir nih kan kelihatannya udah ruang untuk kenaikan suku bunga udah nggak banyak lagi gitu ya. Nah itu faktor-faktor makro yang major seperti ini mungkin dari situ Ko Bernard ada diversifikasi ke aset lain nggak kok yang di ini kok yang dipegang gitu? Ada. Jadi mungkin kalau buat follower saya udah tahu lah, saya itu bullish di bond sejak akhir tahun 2022. Waktu yield kita mungkin masih 7, karena apa? Simple, saya itu orang yang tipe bottom fishing. Saya itu tipe orang yang suka nangkep golok jatuh. Dan saya merasa golok ini udah kegeletak nih. Kita udah tahu suku bunga dari The Fed dari near zero sekarang udah 5,25. BI rate udah 3 bulan pausing untuk tidak menaikkan suku bunga. Berarti apa? Kita juga tahu bahwa inflasi udah mulai terkontrol. Real interest rate di Indonesia udah positif. Jadi inflasi kita udah di bawah suku bunga. Kalau kemarin data inflasi Amerika keluar 4,9%, di bawah dari konsensus di 5%, dan suku bunga Amerika di 5,25%. Walaupun core inflation-nya masih 5,4 ya. Pelan-pelan slightly for sure itu juga menuju real interest rate yang positif. Nah, dari sini kan kalau kita belajar makroekonomi, kita tahu ketika suku bunga ini udah di ujung, real interest rate udah positif, maka kemungkinan berikutnya adalah penurunan suku bunga. Momennya kapan? Ya menurut saya sih untuk Amerika paling cepat mungkin akhir tahun, turun 25, mentok 50 basis point, dan dilanjutkan di tahun depan. Untuk Indonesia sendiri, menurut saya Indonesia bisa curi start. Indonesia bisa menurunkan suku bunga lebih cepat dari Amerika. Mungkin orang berpikir, loh, kalau Indonesia yang negara berkembang memberikan interest rate di bawah Amerika atau hampir sama dengan Amerika, apakah menarik? Menarik dong, karena apa? Indonesia punya growth. Saat ini Amerika tertatih-tatih dengan growth-nya dia. Jadi walaupun dengan interest rate yang hampir sama, risk kita lebih kecil daripada di Amerika. Nah, terkait dengan semua analisa makro ini, tentunya kita tahu instrumen yang tepat
untuk orang yang mungkin agak konservatif, ya satu lah, obligasi lah. Mau itu obligasi pemerintah, mau itu obligasi swasta, ini pasti ada peluang untuk mengalami kenaikan di pasar sekunder selain menikmati kupon. Jadi kalau saya boleh bilang ini no-brainer investment. Sejak kapan kita bisa investment risk-free rate dengan potensi kenaikan mungkin bisa double digit dengan kalau nanti mulai BI mulai cut rate gitu kan. Nah, ini yang mungkin orang-orang nggak sadar, bahkan orang-orang sering beranggapan oh obligasi ini tuh instrumennya orang malas yang nggak mau mikir, instrumennya orang yang nggak melek finansial. Jangan salah, analisa obligasi ini lebih susah daripada analisa saham. Oke. Fixed income ini salah satu instrumen yang nggak gampang untuk dimengerti semua orang. Ya. Dan kalau saya rangkum untuk menjelaskan secara singkat ke orang yang nggak ngerti financial, obligasi ini geraknya berlawanan dengan suku bunga. Ketika suku bunga ini di atas, udah di pucuk dan menjelang turun, berarti harga obligasinya di bawah delosor, sehingga memberikan yield yang paling optimal. Dengan potensi seperti itu, berikutnya terjadi apa kalau suku bunganya udah di ujung? Market itu tidak mungkin suku bunga terus dipaksa kontraksi di atas. Berikutnya pasti akan penyesuaian dan turun. Ya. Menyesuaikan dengan kondisi makro yang tadi saya cerita. Nah, kalau suku bunganya turun, artinya apa? Harga obligasinya naik. Karena apa? Obligasi ini menjadi semakin berharga. Suku bunganya katakanlah dari 5,75 turun jadi katakanlah 5%. Ya. Itu orang akan mencari obligasi di 6,4%-an yang mungkin sekarang orang merasa ya 6,4 sama 5,75 nggak sih jauh. Tapi kalau udah 5 sama 6,4, orang buru. Orang banyak yang berburu obligasi tersebut, pasti kan supply and demand. Hukum ekonomi, harganya pasti naik. Sehingga nanti akan terjadi equilibrium baru, harga obligasinya juga akan sampai ke yield yang kurang lebih bagi investor cukup. Ya di mana kalau BI rate-nya di 5% ya mungkin yield-nya sampai di 5,5-an. Nah kalau sekarang rata-rata yield di 6,5 turun ke 5,5 itu 1% itu menjanjikan capital gain sekitar 12-15% untuk aset investasi risk-free rate. Wow. Di luar kupon. Betul. Nikmat mana yang didustakan dari investasi di obligasi? Gitu. Mantap. Itu tadi teman-teman tuh. Mungkin teman-teman Stockbitor yang sama ini mungkin baru kenalnya saham ya. Itu tadi kita juga dapat insight tambahan dari Ko Benat. Ini kita berbicara instrumen lain ya, Ko ya, obligasi. Buat teman-teman yang belum tahu, di Stockbit sendiri bisa kalian gabungin account kalian dengan Bibit ya. Melalui Bibit Plus itu kalian bisa juga kalau tertarik memulai untuk investasi di instrumen lain seperti reksadana, obligasi pemerintah juga ada ya, obligasi FR. Jadi jangan lupa teman-teman kalau mau dapat mulai belajar lah instrumen lain ya, bisa sambungin account Stockbit kalian dengan Bibit. Wah ini thank you banget nih Ko. Mungkin udah banyak banget ya ilmu ya. Ilmu tadi ada ilmu hard skill, ada soft skill juga sebenarnya dari Ko Benat. Sekarang kalau misalkan di segmen-segmen akhir nih ya, kita mulai minta inilah wejangan lah istilahnya dari Ko Benat nih, terutama yang udah ngerasain minimal banget 2 kali crash ya yang gede ya, 2008 dan 2020 ya Ko ya. Walaupun sebenarnya di tengah-tengah ada yang kecil-kecil ada mini crash, ada aja 2013, ya. 2016 itu mini crash. Oke. Nah, ini kan kita kalau mau ngelihat keadaan sekarang nih Ko, banyak ya seperti kita tadi orang mungkin generasi angkatan corona ya yang mungkin waktu pertama kali mulai taunya cuan terus gitu ya. Sekarang mulai dihadapi dengan realita nih Ko. Yeah. Ini ya kan ternyata bisa rugi juga ya di investasi di pasar modal. Nah, itu sebagai yang udah mengalami 2 crash besar dan mungkin lebih banyak crash kecil lainnya, itu ada saran nggak nih dari Ko Benat gitu? Jangan takut rugi dan selalu sadar kita itu masuk ke market setiap hari itu belajar. Saya pun sampai saat ini mungkin di market udah ya mungkin belum cukup lama lah, masih tengah-tengah lah ya, masih 14-15 tahun. Tapi saya merasa setiap hari pun saya masih belajar. Jadi kalian nggak usah merasa, waduh saya kok cut loss, saya juga masih cut loss.
Siapa bilang saya bulletproof, saya nggak pernah cut loss. Ya kalau memang udah nggak turn out ya saya cut loss gitu. Yeah. Aduh saya rugi, saya pusing. Saya juga masih rugi. Dan jangan dibilang orang-orang yang udah puluhan tahun di market juga nggak pernah rugi. Semua pernah rugi, sampai sekarang pun pernah rugi. Yang penting gini, rugi sama untungnya banyakan mana gitu kan. Yang penting total kalian cuan nggak sih? Kalau misalkan nggak cuan, dengan apa yang kalian rugi selama ini worth it nggak sih pelajarannya? Ya kan? Dan saya juga punya pesan satu, instrumen investasi itu menyesuaikan dengan risk appetite kita. Tidak ada satupun instrumen investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen yang lainnya. Jadi semua derajat instrumen itu sama. Karena apa? Orang itu punya risk appetite masing-masing. Jadi buat kalian yang merasa, aduh aku di saham nggak bisa survive nih, aku merasa aku nggak cocok dengan volatilitasnya. Atau mungkin simple deh, sama-sama saham. Aduh aku nggak bisa deh main second liner, aku bisanya cuma bisa main big banks. Blue chip, aku bisanya cuma main barang-barang MSCI yang less volatile. Nggak apa-apa, itu pilihan hidup. Karena risk appetite kita memang di sana. Sisanya apa? Sisa kita menyesuaikan ekspektasi. Jangan sampai kembali lagi kita nggak tahu diri. Udah risk appetite-nya rendah, kita nggak bisa handle big risk, pengennya cuannya puluhan persen, ratusan persen, tapi nggak mau resiko, ya nggak bisa juga, kayak gitu. Oke, mantap itu tadi teman-teman ya. Jadi kalau memang di pasar modal pasti harus siap rugi ya, Kobenat ya. Dan ini juga yang sudah pengalaman hampir 16 tahun kayak Kobenat juga cut loss sih masih ya. Bahkan masih justru lah. Aneh kalau sekarang banyak guru-guru atau influencer yang kayaknya nggak pernah rugi itu malah lucu ya. Saya justru malah pengen berguru. Kamu itu pamer untung terus, itu pamer untung itu gimana caranya? Nggak pernah cut loss ya. Betul. Dan jangan khawatir, hit rate cuma 70-80% itu udah good enough. Dan semakin gede dana kelolaanmu, semakin susah kamu untuk meningkatkan hit rate karena barangmu semakin terbatas. Jadi boleh dibilang kalian ini nggak usah FOMO terhadap social pressure. Nggak usah merasa, waduh temanku kok cuan terus. Ya mungkin yang cuan terus satu lot. Nggak ada pressure megang satu lot, Pak. Kalau kita megang udah 100.000 lot, pressure-nya beda, mentalnya beda. Kalau lu megang satu lot, mungkin diajak naik turun sampai minus 80% plus 500% pun kamu nggak apa-apa. Tapi bisa nggak kamu nahan cuan dengan uang yang gede? Bisa nggak kamu cut loss dengan uang yang gede? Gampang ngomong, wah disiplin cut loss. Kamu mainnya satu lot, Pak. Kalau mainmu ratusan ribu jutaan lot, kamu masih disiplin nggak? Ngomongnya, wah TP lah TP. Gampang, Pak, kamu ngomong TP. Ya kan? Mainmu cuma mungkin nggak berarti, mau di TP atau nggak berarti. Atau mungkin ada yang orang, Pak hold aja Pak sahamnya sampai ratusan persen, jalannya masih panjang. Lu ngehold satu lot doang. Ini yang ngeholdnya barang puluhan miliar atau mungkin miliatan gitu kan. Kan pasti beda pressure-nya, jadi kan nggak bisa disamain. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak dengerin orang. Yang penting satu, yang tahu cukup apa enggaknya itu kalian. Yang tahu resiko kalian bisa handle itu kalian. Jadi kalau kalian merasa, waduh aku kok cut loss susah ya, berarti porsinya kegedean. Downsizing. Dari size yang kecil kalian bisa disiplin, pelan-pelan kalian naikin size, itu kalian terlatih. Tapi kalau dari size yang kecil aja kalian udah nggak rela dan nggak disiplin untuk cut loss, ya jangan main size gede, babak belur. Mantap. Oke, itu tadi beberapa tips langsung ya dari Kobenat nih. Mungkin pertanyaan terakhir ya Kobenat ya. Di sesi kita hari ini ada ini nggak sih rekomendasi buku bacaan gitu kan? Buku investasi itu kan banyak. Mungkin dari Kobenat ada rekomendasi buku bacaan, sama mungkin zaman sekarang channel sosial media apa sih? Tentu selain @benat88 ya, itu jangan lupa teman-teman. Itu wajib kalau yang itu. Itu wajib ya, wajib follow. Either buku bacaan atau ya channel sosmed yang inilah kok, yang bisa worthwhile untuk ngebantu teman-teman investor jadi investor yang lebih baik gitu. Oke. Saya pribadi sih merasa kayak bukunya Ray Dalio itu bagus. Terus di luaran sana juga banyak buku-buku tentang
makroekonomi Keynes itu juga bagus. Terus kalau mau dasar-dasar kita belajar rasio-rasio itu Bodiken Marcus itu juga bagus. Ya memang ini textbook semua ya. Tapi textbook ini yang bisa benar-benar memberi kita pelajaran dari yang paling basic. Kayak gitu. Jadi kita boleh belajar ilmu jalanan, tapi kalau basicnya kuat ya lebih enak. Kayak gitu. Terus kalau akun Instagram, saya terus terang lebih banyak lihat akun berita sih. Saya lebih banyak lihat akun berita, terus saya lebih banyak lihat apa ya? Ini Market dibanding global akun juga. rekomendasi gitu ya. Mending kita berita aja gitu ya. Benar. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak mendengarkan rekomendasi orang yang kadang mungkin sepotong-sepotong. Even kalau lihat IG saya, kalau hanya dengerin sepotong-sepotong percuma, nggak usah. Karena apa? Informasi ini tuh harus didengarkan secara simultan. Analisa itu harus secara simultan. Nggak bisa, oke, hari ini saya suka saham A. Terus yang dengerin cuma dengerin sekali. Waktunya udah berlalu 6 bulan kemudian. Tanya ke saya lagi, saham A masih bagus nggak kok? Lah, saya udah kemana-mana, udah TP, udah pindah ke A, B, C, D, E, F, G. Kau masih nanyain saham A. 6 bulan loh. Itu periodenya udah beda, kondisi udah beda, view-nya udah beda. Entah mungkin saya TP atau saya cut loss, bisa terjadi. Nah, kalau dengerinnya sepenggal-sepenggal hanya mendengerin rekomendasi, ya bagi saya sih itu akan terjadi. Jadi yang paling penting itu jangan dilihat rekomendasi buy-nya, jangan dilihat rekomendasi sell-nya. Dilihat alasan kenapa kita buy, kenapa kita sell. Kenapa setahun yang lalu saya mempeng nge-call sektor properti setelah komoditi dan baru proven sekarang. Kayak gitu. Jangan lihat emitennya doang, tapi lihat kenapa sih kok saya milih sektoral ini. Kayak gitu. Jadi ya kita harus sadar itu, harus tahu why-nya, bukan hanya tahu what to buy. Kayak gitu. Oke, tadi mungkin kalau saya rekap dari Kobenar sendiri, kalau dari channel sosial media memang lebih suka yang sifatnya news ya. Itu juga bisa menunjukkan kita jadi investor yang lebih mandiri ya. Jadi nggak cuma disuapin rekomendasi aja, tapi pun kalau rekomendasi ya jangan telan mentah-mentah, cari why-nya ya tadi. Itu yang saya suka tuh kok tadi ini. Jangan cuman masuk segini, keluar segini gitu loh. Tapi cari alasannya juga ya kok ya untuk jadi investor yang mandiri. Oke, thank you banget Ko Bernard. Nggak kerasa nih kita udah udah 40 menit lebih mungkin ini ya. Thank you banget udah sharing pengalaman, terus juga strateginya juga tadi banyak di-sharing beserta wejangan dan tips-tipsnya nih Ko. Thank you atas kesempatannya. Oke, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi kita hari ini. Akhir kata untuk teman-teman Stockbitor di rumah, selamat berinvestasi dan sampai jumpa di acara-acara kita berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.